Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Statistika Spasial yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geodesi ITENAS. Video ini akan memaparkan materi mengenai Project Based Learning yang merupakan model ajar pokok bahasan tentang aplikasi statistika spasial. Dalam video ini akan disampaikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan Project Based Learning atau PJBL Statistika Spasial. Ada 6 hal yang akan dijelaskan, yaitu pendahuluan, metode, tugas PJBL aplikasi statistika spasial, waktu pelaksanaan, indikator penilaian, dan deskripsi proyek. Pokok bahasan ke-6 dari mata kuliah Statistika Spasial adalah mengenai aplikasi statistika spasial. Dengan sub CPMK adalah mampu mengaplikasikan statistika spasial untuk menganalisis dan memvisualisasikan data atau informasi geospasial, untuk memecahkan suatu persoalan di masyarakat, serta menyusun laporan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Adapun model pembelajarannya adalah Project Based Learning atau PJBL. Sedangkan metode penilaiannya berupa tugas kelompok menyelesaikan sebuah proyek aplikasi statistika spasial pada suatu permasalahan real di masyarakat, seperti masalah sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan Project Based Learning atau PJBL? Yaitu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Dalam PJBL, mahasiswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Pelaksanaan PJBL terdiri atas 6 langkah, yaitu penentuan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, dilanjutkan dengan penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan pemonitoran. Kemudian penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Dan terakhir adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Durasi waktu pelaksanaan PJBL adalah 3 minggu, yaitu minggu ke-13 sampai ke-15. Namun sebelumnya ada tahap persiapan atau pra-PJBL di minggu ke-11 dan ke-12, yaitu untuk pembagian kelompok dan persetujuan dan penentuan judul dan rancangan metode analisis untuk masing-masing kelompok. Jadwal pelaksanaan di minggu ke-1 agendanya penyusunan kerangka kerja, jadwal, pembagian tugas antar anggota kelompok, dan pencarian data. Jumlah anggota per kelompok berkisar 2-4 orang. Minggu kedua dijadwalkan untuk pengolahan data, pembuatan laporan, dan materi presentasi. Minggu ketiga dijadwalkan untuk publikasi, presentasi, dan diskusi hasil proyek. Media publikasi dan presentasi akan ditentukan bersama. Berikut adalah indikator penilaian capaian hasil belajar untuk kegiatan PJBL ini, yaitu terdiri atas penyusunan jadwal rencana kerja dan pembagian tugas dalam kelompok, kemudian pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan proyek dari sumber yang relevan, misalnya dari BPS, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pengolahan data menggunakan perangkat lunak aplikasi GIS. Berikutnya, pembuatan laporan kegiatan proyek dan materi presentasi atau publikasi. Dan yang terakhir,
terakhir adalah presentasi dan diskusi hasil analisis data. Inilah judul proyek untuk kegiatan PJBL Statistika Spasial yang ditugaskan kepada peserta kuliah, yaitu analisis spasial permasalahan di Kota Bandung menggunakan metode statistika spasial. Deskripsi proyek akan disampaikan berikut ini. Inilah tujuan, ruang lingkup, dan deskripsi dari proyek yang akan dilaksanakan. Pertama, PJBL ini bertujuan agar mahasiswa mampu secara praktis melakukan analisis spasial dengan mengaplikasikan metode statistika spasial dalam menjawab permasalahan real di masyarakat yang berkaitan dengan data atau informasi geospasial, di antaranya permasalahan kriminalitas, kesehatan, dan sosial ekonomi. Setiap kelompok memilih salah satu topik atau permasalahan yang akan dikaji dengan wilayah kajian adalah Kota Bandung. Jadi nanti tiap kelompok memilih dan mengusulkan topik permasalahan yang akan dikerjakan dan mengajukannya kepada dosen pengampu sebagai fasilitator dalam kegiatan PJBL ini. Data yang akan menjadi bahan kajian dicari oleh peserta dari berbagai sumber yang relevan, misalnya dari BPS, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Data dapat diperoleh pula dari sumber yang valid di internet. Pengolahan data dilakukan memakai perangkat lunak aplikasi GIS. Hasil kajian disajikan dalam bentuk laporan yang dilampiri dengan luaran hasil analisis seperti data statistik dan peta. Hasil proyek dipresentasikan dan dipublikasikan melalui media digital yang dipilih. Selama pelaksanaan proyek, setiap kelompok membuat logbook kegiatan proyek dan dilaporkan setiap minggu melalui laman Moodle ITENAS. Seperti apa kira-kira luaran atau output proyek yang diharapkan? Nah, berikut ini akan ditampilkan contoh-contoh output analisis spasial penyebaran penyakit COVID-19 di Kota Bandung. Inilah hasil analisis data kasus COVID-19 di Kota Bandung berdasarkan data kumulatif pada tanggal 22 Agustus 2021. Peta kiri menunjukkan sebaran kasus kumulatif COVID-19 di tiap kecamatan di Kota Bandung. Yang sebelah kanan disajikan jumlah kasus COVID per 10.000 penduduk di tiap kecamatan. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi klaster COVID, diperoleh peta sebelah kiri yang memperlihatkan klaster high-high, warnanya merah muda. Warna biru dan merah menunjukkan outlier. Pemetaan klaster ini dilakukan dengan menggunakan metode LISA atau Indeks Moran Lokal. Peta sebelah kanan menunjukkan hotspots hasil identifikasi menggunakan metode JETIS or GI. Nah, semua contoh-contoh tadi mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang cukup mengenai proyek yang akan Anda laksanakan bersama kelompok Anda. Banyak sekali permasalahan yang dapat dikaji di Kota Bandung. Tidak hanya masalah penyebaran kasus COVID-19. Saya sarankan Anda segera melakukan studi literatur untuk memperoleh gambaran dan wawasan mengenai permasalahan real di Kota Bandung yang dapat dijawab dengan melakukan analisis menggunakan metode statistika spasial. Sekian pemaparan saya mengenai tugas PJBL aplikasi statistika spasial. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, silakan Anda tonton video yang kedua yang dapat Anda peroleh tautannya di laman Moodle ITENAS. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.